Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Indriani dari kelas 12 TKJA di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai industri, khususnya industri makanan. Ada yang tahu mengenai industri? Jika belum tahu, yuk ikutin aku terus. Dunia industri makanan. Industri merupakan bidang yang menggunakan keterampilan, ketekunan kerja, dan penggunaan alat-alat di bidang pabrik pengolahan dan distribusi sebagai dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Beberapa macam industri. Yang pertama, industri pertanian, merupakan industri terbesar di dunia. Kedua, industri makanan, yang merupakan industri yang bergantung pada industri pertanian. Ketiga, industri transportasi, yang merupakan industri bisnis terbesar. Keempat, industri farmasi, merupakan industri penting di seluruh dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri. 1. Proses produksi. Produksi dalam arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan yang meningkatkan nilai guna atau faedah utility suatu benda. Ini dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kegunaan dengan mengubah bentuk atau menghasilkan barang baru atau utility of form. Dapat pula meningkatkan kegunaan suatu benda itu karena adanya kegiatan yang mengakibatkan dapat berpindahnya pemilikan suatu benda dari tangan seseorang ke tangan orang lain. Kedua, bahan baku. Menurut Ahyani, bahan baku atau bahan mentah merupakan bahan yang digunakan untuk keperluan proses produksi. Yang ketiga, modal. Modal adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan. Salah satu yang utama di dalam perusahaan adalah ini. Modal merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan. Keempat, pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Kelima, teknologi. Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia, yaitu bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi mengandung dua dimensi, yaitu sains dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya. Teknologi berkaitan erat dengan peralatan dan cara-cara yang digunakan dalam proses produksi suatu industri. Keenam, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kekuatan atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu manusia untuk melakukan pekerjaan. Kerja merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pengertian kerja ini adalah kerja fisik dan non-fisik, yang hasilnya dapat berupa benda material maupun non-material. Ketujuh, fasilitas transportasi. Transportasi meliputi darat, air, dan udara yang kesemuanya sangat diperlukan bagi berlangsungnya sebuah industri. Ini berkaitan dengan dua hal, yaitu usaha mendatangkan bahan mentah dan usaha memasarkan hasil produksi. Ketersediaan sarana-prasarana transportasi akan memperlancar perpindahan arus barang, benda, makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat lain. Yang terakhir, pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh manusia setelah mereka melaksanakan aktivitas kerja. Bentuk pendapatan dapat bermacam-macam, sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk, di mana orang yang bekerja mengharapkan adanya upah atau imbalan dari orang yang memberikan pekerjaan. Adapun macam-macam industri berdasarkan kriteria masing-masing adalah sebagai berikut. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku.
Yang pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. Yang kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain. Yang ketiga, industri fasilitas atau disebut juga industri tersier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan. Yang pertama, industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut, misalnya industri anyaman, industri konveksi, industri makanan, dan minuman. Kedua, industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan, misalnya industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil. Yang ketiga, industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah. Yang pertama, industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian, misalnya industri minyak goreng, industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan. Kedua, industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan, misalnya industri semen, industri baja, industri BBM atau bahan bakar minyak bumi, dan industri serat sintetis. Ketiga, industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Misalnya, industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni, dan hiburan. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan. Yang pertama, industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya, misalnya industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan. Yang kedua, industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi, misalnya industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai industri makanan. Menurut Wikipedia, industri makanan adalah jaringan global yang kompleks dari berbagai bisnis yang memasok sebagian besar makanan yang dikonsumsi oleh penduduk dunia. Industri makanan mempunyai peluang pengembangan yang cukup menjanjikan, antara lain, pertama, pasar domestik yang besar. Kedua, sumber daya pertanian yang berlimpah sebagai sumber bahan baku industri makanan dalam negeri. Ketiga, perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan modern. Keempat, munculnya pemain-pemain industri makanan dan minuman nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global. Peran industri makanan. Industri makanan dalam pemulihan ekonomi sosial berperan penting sebagai peningkatan nilai tambah di dalam negeri, penyediaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengendalian impor. Semua peranan tersebut secara langsung akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha industri makanan dan lainnya. Industri makanan merupakan sebuah bentuk dari jenis usaha yang di dalamnya terdapat proses produksi makanan, yaitu 1. Pemilihan dari bahan baku. Pemilihan bahan baku makanan adalah perlindungan bahan baku dari bahaya-bahaya kimia atau pertumbuhan mikroorganisme selama transportasi, dan penyimpanan bahan baku mutlak diperhatikan. Kedua, proses pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan jadi, masak, atau siap santap. Pada saat pengolahan makanan, kebersihan merupakan suatu hal penting atau wajib untuk diterapkan. Ketiga, pengujian kualitas makanan.
Pengujian kualitas makanan diindikasikan untuk menentukan kualitas apakah terdapat kesalahan pada saat proses pengolahan atau tidak. Pengujian dilakukan agar tidak terjadinya kasus-kasus yang tidak diinginkan ke depannya. Keempat, pengemasan makanan. Setelah dipastikan tidak adanya kesalahan dan kekurangan pada makanan tersebut, proses selanjutnya yang dilakukan adalah pengemasan. Pengemasan merupakan proses produksi yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan umur simpan pada suatu produk. 4. Pendistribusian makanan merupakan proses penyampaian dari produsen ke konsumen. Jika sistem distribusi baik, maka akan menjamin produk sampai ke konsumen lebih cepat sehingga mengurangi risiko kerugian. Terdapat kutipan dari Bethany Frankel yang berbunyi, "Your food is a bank account. Good food choices are good investment." Yang artinya, makananmu adalah akun bankmu. Pemilihan makanan yang baik adalah investasi yang baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.